Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan sharing mengenai praktikum sederhana yang bisa dilakukan di rumah dan menggunakan limbah rumah tangga. Disimak baik-baik ya videonya. Seperti yang telah kita ketahui, sejak pandemi COVID-19 berlangsung, selama hampir 2 tahun, praktikum yang seharusnya dilakukan dalam pertemuan tatap muka akhirnya harus digeser dengan sistem daring. Yang mana pembelajaran praktikum sendiri ditujukan kepada siswa untuk menguji dan melaksanakan apa yang ada di dalam teori. Sehingga muncul pertanyaan, apakah praktikum daring bisa dilakukan? Bagaimana capaian pembelajaran dapat dicapai? Bagaimana interaksi antar guru dan siswa? Lalu bagaimana dengan alat dan bahan yang digunakan? Karena selama ini kita praktikumnya di laboratorium. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah pasti muncul di benak hampir semua orang saat mendengar praktikum secara daring. Namun faktanya, kita semua memang dipaksa untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang serba tiba-tiba. Dari mulai aktivitas ringan sehari-hari hingga pada kebijakan strategis lainnya, termasuk di dalamnya mengubah metode pembelajaran di seluruh level sektor pendidikan. Di antara kebijakan yang paling mendasar adalah dengan mengubah metode pembelajaran tatap muka atau luring menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kita bisa praktikum di rumah dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, termasuk limbah rumah tangga. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing mengenai materi sistem gerak kelas 11 atau bisa juga pada kelas 8 untuk SMP. Judulnya yaitu kalsium pada tulang. Nah, tujuannya untuk mengetahui dan membuktikan bahwa kalsium adalah elemen yang sangat penting untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau tulang itu adalah bagian tubuh yang keras. Tulang mempunyai tugas menyokong tubuh, melindungi organ penting, hingga jadi tempat memproduksi sel darah. Saat makan ayam goreng misalnya, teman-teman mungkin secara tidak sengaja pernah menggigit tulang ayam yang keras hingga menyebabkan gigi terasa sakit atau ngilu. Tulang ayam akan sulit patah dan hancur meskipun kita sudah mencoba dengan tenaga penuh untuk mematahkan tulang ayam yang kita makan. Nah, ternyata kita bisa menekuk tulang ayam hingga bentuknya menjadi bengkok hanya dengan satu cairan, yaitu cuka. Jika ada tulang ayam bekas, jangan langsung dibuang ya. Tapi bersihkan sisa-sisa dagingnya, kemudian lakukan eksperimen sederhana. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada toples bekas yang ada tutupnya. Kemudian tulang ayam yang sudah dicuci bersih. Lalu ada cuka yang kita butuhkan sekitar 200-300 ml. Pertama-tama kita buka toplesnya, kemudian kita masukkan tulang ayam ke dalam toples tersebut. Lalu kita masukkan cuka yang sudah kita buka tutupnya ya. Tuang cuka dan pastikan cuka merendam seluruh bagian tulang ayam ya. Kemudian, tutup toples tersebut, lalu rendam tulang ayam selama sekitar 5 hari. Ini tulang ayamnya sangat keras ya, saya coba patah-patahkan tapi susah sekali. Baiklah, kita tunggu saja hasil eksperimen kita 5 hari kemudian. Nah, sudah hari kelima, saatnya kita melihat hasilnya. Sebelum membuka toplesnya, yang perlu disiapkan adalah tisu, kemudian ada penjepit, kemudian ada piring yang sudah dilapisi tisu. Pertama-tama kita buka toplesnya, kemudian kita ambil tulang ayam menggunakan penjepit, lalu meletakkan tulang ayam pada piring yang sudah dilapisi oleh tisu. Lakukan hal yang sama pada tulang berikutnya. Kemudian ambil tisu lagi untuk melap sisa-sisa cairan cuka yang ada pada tulang ayam. Nah, sekarang kita bisa melihat tulang ayam yang kita rendam selama 5 hari ini bisa dibengkokkan ya. Tulangnya menjadi lunak seperti karet.
Wah, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi ya? Ternyata hal ini disebabkan oleh cuka yang merupakan cairan asam, di mana kalsium yang berada pada tulang akan larut di dalam asam. Nah, setelah kalsium dalam tulang larut, maka tidak ada kandungan yang membuat tulang menjadi keras, dan hanya tulang lunak saja yang tersisa. Yap, jadi zat yang membuat tulang menjadi kuat itu adalah kalsium. Nah, oleh sebab itu, saat masa pertumbuhan, anak-anak dianjurkan untuk minum susu karena susu banyak mengandung kalsium dan kalsium baik untuk tulang. Setelah melakukan praktikum, tentunya kita akan menyusun laporan. Berikut adalah sistematika penulisan laporan. Nah, itulah tadi salah satu contoh praktikum yang bisa kita lakukan di rumah selama masa pandemi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.